pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Semoga semua baik dan sehat ya. Hari ini Jumat tanggal 9 April 2021. Kita awali sebuah aktivitas dan pekerjaan serta tugas-tugas kita dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, hati kami berlimpah dengan sukacita. Sebab hari ini kembali boleh kami nikmati, waktu hari ini kembali boleh kami terima sebagai anugerah Tuhan bagi kami semua. Banyak hal akan kami lakukan sepanjang pagi hingga malam nanti. Baik pekerjaan kami, tugas-tugas kami, dan juga kebersamaan kami dengan keluarga kami di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar semua yang kami lakukan sepanjang hari ini, juga yang kami pikirkan dan yang kami rancangkan dalam hati kami, semata-mata berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 23. Dan tema renungan kita adalah minta hikmat. Kita bersama-sama perhatikan teks bacaan kita. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang diam, yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel.
Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saudaraku, situasinya genting, kritis. Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah. Semua orang bijaksana di Babel harus dibunuh. Apa yang terjadi? Rupanya Raja Nebukadnezar bermimpi yang aneh dan ia sangat terganggu dengan mimpinya tersebut. Hatinya gelisah dan ia tak dapat tidur. Jadi ia ingin tahu apa arti mimpinya. Tetapi tak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Nebukadnezar. Para ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim di Babel yang telah dikumpulkan raja setelah mendengar mimpi sang raja tidak dapat menjelaskan maknanya. Bahkan orang-orang pintar dan bijaksana di seluruh Babel tak mampu menyingkapkan rahasia dan mimpi sang raja. Kata mereka kepada raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Demikian ayat ke-10. Sehingga mendengar itu, marahlah Nebukadnezar dan mengeluarkan perintah yang mengerikan. Kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Sedemikian terganggunya raja dengan mimpinya. Sedemikian inginnya ia mengetahui arti mimpinya itu. Sehingga konsekuensi bagi mereka yang tidak dapat menyingkapkan makna mimpi itu sedemikian fatalnya. Mereka semua harus dilenyapkan. Daniel adalah salah satu di antara orang bijaksana di Babel. Perintah itu juga berlaku untuknya. Nyawa Daniel dan semua orang bijaksana di Babel sedang terancam. Maka ketika Daniel mendengar dan mengetahui hal itu, ia pun menghadap raja dan meminta waktu untuk menafsirkan mimpi raja. Apa yang kemudian dilakukan oleh Daniel setelah itu? Apakah ia lalu mengulang kembali cerita raja yang didengarnya dan segera mengartikan dan menjelaskan makna mimpi tersebut menurut analisa dan alur pikirannya sendiri? Bukankah Daniel orang pintar, berpengalaman dan bijaksana? Tidak. Ia tidak menyelesaikan masalah itu dengan kemampuan dan kepintarannya. Melainkan inilah yang dilakukan Daniel. Ia memberitahukan kepada teman-temannya, Hananya, Misael dan Azaria tentang mimpi raja dan mengajak mereka bersama-sama datang kepada Tuhan dan memohon kasih sayang Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Sehingga Daniel beserta teman-temannya dan para bijaksana lainnya di Babel terhindar dari niat raja untuk melenyapkan mereka. Mereka bersama-sama datang kepada Tuhan dan memohon kasih sayang Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Apa artinya? Artinya adalah
Daniel dan teman-temannya menyadari bahwa mereka terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Bahwa kepandaian dan kebijaksanaan mereka ada limitnya, tetapi kepandaian dan kebijaksanaan Allah menembus limit dan batas apapun. Kesadaran dan pengetahuan akan keterbatasan diri mendorong tindakan mereka untuk datang kepada Allah. Mereka sadar hidup mereka adalah milik Allah. Hanya bila Allah berkenan mereka hidup, maka mereka akan tetap hidup. Karena itu, mereka memohon kasih sayang Allah. Dan apa jawaban Allah? Allah menyatakan kasih sayangnya kepada Daniel dan menjawab doanya. Pada ayat 19 dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Perhatikan apa yang dikatakan Daniel. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kemuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu dapat mengalami, bahkan sering mengalami hal-hal seperti yang dihadapi Daniel dalam bentuk dan pengalaman yang berbeda. Tetapi intinya, bahwa kita mengalami jalan buntu dan kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Maka datang kepada Tuhan dan meminta hikmat-Nya adalah sikap yang paling benar. Bila kita sungguh berserah dan mau dituntun, maka Tuhan akan membawa kita pada solusi yang paling tepat. Mengandalkan pikiran, kemampuan, bahkan pengalaman bukanlah pilihan iman kita. Melainkan mengandalkan Tuhan sajalah, maka anugerah-Nya akan kita alami. Hikmat Tuhan kita perlukan untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita kekurangan hikmat dan sulit untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Mintalah kepada Tuhan yang murah hati, memberikan hikmat kepada kita ketika kita meminta kepadanya. Yeremia 17 ayat 7 adalah ayat kesukaan saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Daniel dan teman-temannya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan berkatnya adalah rahasia mimpi Nebukadnezar terbuka. Dan Daniel selamat. Ia bersama teman-temannya dan bahkan seluruh orang bijaksana di Babel. Apa yang tidak dapat diselesaikan manusia yang terpintar sekalipun dapat diselesaikan oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita jalani hari ini dan jalani hidup kita dan hadapi setiap permasalahan kita dengan selalu melangkah bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau berkenan memberikan kepada kami banyak kesempatan untuk menghadapi berbagai persoalan dan masalah dalam kehidupan kami. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari semua itu kami boleh belajar, dikuatkan, diteguhkan senantiasa untuk selalu menyadari satu hal, bahwa dalam semua permasalahan hidup kami, apapun bentuk dan wujudnya, kami kiranya selalu belajar untuk menaruh harap kami pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan.
dalam persoalan kesehatan, dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan rumah tangga, dalam persoalan pendidikan, dalam persoalan apapun juga Tuhan yang kami hadapi. Tolong kami Bapa untuk selalu belajar hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kami pada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sepelik apapun persoalan hidup kami, serumit apapun masalah-masalah kami, seberat apapun beban yang kami tanggung, kami tidak pernah sendirian. Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur dan mau selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini, bahkan senantiasa. Di mana saja dan kapan saja, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya dapat menolong kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan dan melakukan semua aktivitas kami dan pekerjaan kami dengan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa dan syukur kami dan menyerahkan segala kehidupan kami hanya dalam kasih dan anugerah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Hikmat yang selalu bersama kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.